Dari kecil gue taunya Dedi itu adalah DEDI gitu. Jadi gue taunya bokap gue namanya Dedi. Ternyata Dedi itu adalah bapak dalam bahasa Inggris. Aku kecil manggil orang tuaku papi sama mami. Gua biasa manggil bapak gua tuh Beh, kalau nggak papa gitu. Papa atau dad. Antara dua itu. Saya kalau manggil papa saya itu dengan papa. Dimana orang Sumatera biasanya bapak, aku sendiri papa. Biar dikira orang kaya aja gitu, panggilnya papa. Gue itu manggil bapak gue tuh dengan panggilan om. Gue dari kecil di kandungan nyokap sampai usia 25 tahun itu gue gak pernah ketemu bapak gue sama sekali. Gimana caranya numbuhin percaya diri gitu. Pernah satu hari gue berantem dulu, gue tinggal di kampung. Dibully gitu sama anak-anak itu. Nangis pulang. Sama bokap. Bukannya dimarahin, suruh balik lagi. Lawan gitu. Kan kamu laki-laki, kamu lawan gitu. Ketika dia katakan kejujuran adalah sebuah kehormatan. Itu juga yang paling saya ingat gitu. Gue tuh stres mau kawin kan. Gue waktu itu kawin muda juga. Umur gue juga baru 24 tahun kalau nggak salah. Terus bapak gue nyamperin gue. Dia bilang gini, "Lu stres ya?" "Iya, tenang, nggak usah dipikirin. Yang pertama emang selalu begitu. Ntar kedua, ketiga udah enak." Awal acting aja kita satu dunia ini nggak ada mikir buat masuk ke acting. Kan biasa selalu ada orang tuh kayak buat apa, nggak jelas. Tapi dia tipe orang yang langsung kayak, "Oke, let's do it. Silahkan kita coba, aku dukung kamu dari belakang." Papaku tuh nggak pernah say no ke aku, maksudnya secara kalau emang masih bagus buat aku dan dia lihat sesuatu yang aku suka dari musik, dari acting, dia support. My number one fan tuh papa. Nonton pacuan kuda bareng gitu, kayak diajak gitu, terus diperkenalkan, ini anak saya gitu. Papa saya kan kebetulan juga inilah orang tuh banyak yang kenalin gitu. Jadi ketika dia membanggakan anaknya ketika waktu pacuan kuda tuh kayak senang banget lah gitu. Nih anak saya nih, tuh indah lah menurut saya. Tiba-tiba bapakku ngajak aku jam 12 malam gitu. Jam 12 sampai jam 1 malam gitu. Aku tuh masih kecil, masih 4 tahun apa 5 tahun gitu. Diajak nongkrong ke tukang ini bandrek gitu tuh, masih bubur kacang hijau bandrek sama telur setengah mateng. Kayaknya dia pengen main gitu sama anaknya, tapi di tempat yang biasa dia lakukan gitu. Tapi aku tahu bahwa kayaknya bapakku tuh pengen nongkrong sama temennya terus pamer gitu loh bawa anaknya gitu, yang orang tuanya tuh pengen ngasih tau kalau ini anaknya lu, ini anakku lucu gitu-gitu. Cuman pada saat itu kayaknya tua sebelum waktunya sih. Jadi bapak gue itu pernah menikah sebelum dia menikah dengan ibu gue, dan dia memiliki anak dari pernikahan itu. Dan anak itu yang menghubungi gue karena bapak gue itu meminta kepada dia mencari cara untuk hubungi gue, dan kebetulan dia berhasil menghubungi gue. Di situ akhirnya gue bersedia untuk bertemu bapak gue. Kemudian dia menyapa, "Halo, kamu apa kabar?" gitu. Terus saya bilang, "Ya baik, Om." "Oh, nggak usah panggil Om, panggil aja Papa." "Iya Om." Gue tetap ngejawab kayak gitu karena gue ngerasa emang gue nggak ngerasa deket gitu loh. Terlalu indah dilupakan, terlalu sedih dikenangkan. Setelah aku jauh berjalan dan kau ku tinggalkan, betapa hatiku bersedih mengenang kasih dan sayangmu. Setulus pesanmu kepadaku, engkau kan menunggu. Andaikan kau datang kembali, jawab
jawaban apa yang kan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya. Bersinarlah terus sampai nanti lagu ini ku akhiri. Bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya. Ternyata selama berapa belas tahun ya, dia itu ngawasin gue dari jauh. Cuma dia tidak pernah punya kesempatan untuk bisa bertemu gue langsung karena memang mama waktu itu tidak memberikan kesempatan itu. Akhirnya obrolan itu, basa-basi itu hanya berakhir 1 jam. Dan gue berpikir kalau gue akan bertemu lagi dengan beliau di kemudian hari. Tapi takdir tidak berkata seperti itu. Hari berikutnya beliau dipanggil berpulang oleh Yang Maha Kuasa. Ternyata gue nggak pernah meluk dia gitu, nggak pernah ada touch yang benar-benar deket banget gitu. Support system dari papa tuh gede banget, dan tanpa dia aku beneran nggak mungkin ada di sini. So thank you dad. Banyak banget harapan saya kan. Kenapa saya nggak sempat minta maaf atau memaafkan atau apapun gitu. Karena memang nggak ngerti gitu. Bakal ditinggal gitu. Didikan orang tuaku, didikan bapak terutama gitu, bisa membuat aku bertahan di ibu kota gitu. Rizky pengen papa kayak dulu gitu. Kita bisa makan bareng, bisa senang bareng, bisa ketawa ketiwi bareng. Ayolah udah temenin mama, temenin masa tua mama, ngeliat cucu-cucunya pada lari-larian. Ya mungkin papa bisa bilang bahwa ya papa tetap bisa ngeliat, cuman suasananya udah beda, Pak. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? Adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Bersinarlah bulan purnama, seindah serta tulus cintanya. Bersinarlah terus sampai nanti. Oh, oh. Bersinarlah terus sampai nanti. Bersinarlah terus sampai nanti. Lagu ini ku akhiri. Terima kasih udah bisa menjadi sahabat sejati buat aku, udah bisa menjadi the real hero dalam hidup aku, dan I miss you so much. Aku mau ucapin terima kasih dan mau bilang kalau Indra sayang sama papa. Terima kasih banyak. Dan jangan merasa bersalah kalau tidak akhirnya bisa menjadi bagian penting dalam hidup saya karena keadaan. Terima kasih banyak, walaupun sejenak, tapi engkau tetap bapakku. B, sehat-sehat terus dan terus bikin orang lain tertawa. You're always my idol, and thank you for all the support that you give me. I love you so much, Dad. You're really my best friend. Not only my dad. Papi, insyaallah masuk surga terindahnya. Dan mudah-mudahan kita bisa ketemu
Rizky kangen banget sama papa. Mungkin papa adalah satu-satunya manusia yang pengen Rizky peluk saat ini. Saya pengen persembahin film ini untuk orang tua saya, untuk anak saya nanti gede kalau dia nonton, dan semua orang-orang yang masih punya masalah dengan orang tuanya dan masih memandang sebelah mata terhadap orang-orang yang berkebutuhan khusus. Dan di film ini kalian semua harus nonton karena hubungan batin itu walaupun dalam keadaan yang tidak normal sekali tetap ada. Pada dasarnya memang film ini emang udah bagus banget sih. Ini deg-degan sih, sampai sekarang masih deg-degan, dan gue waktu itu merasa tertantang untuk memerankan salah satu karakter di situ. Ketulusan dari seorang ayah yang punya kekurangan, punya keterbelakangan yang dia berikan kepada seorang anak wanita yang membuat saya terpanggil untuk ikut memberikan kontribusi di dalam film ini. Menjadi, bisa dibilang persembahan secara tidak langsung, cinta, kasih sayang seorang anak, kalau amit-amit ayahku diperlakukan seperti itu, sampai ujung hidupku, aku bakal membalas semuanya. Dari film ini aku cuma pengen bilang ke semua orang gitu di dunia kalau orang tua tuh akan melakukan apapun untuk anaknya. Di film ini kan kita diberikan contoh nyata gitu ya, dengan orang dengan keadaan yang spesial, kita bilang seperti itu. Tapi dia bisa merawat anaknya dengan baik gitu, dan saya sebagai seorang ayah gitu kayak saya nggak mau kalah gitu. Saya pengen banget jadi papa yang spesial buat anak-anak saya nanti, seperti yang Papa Dodo lakukan buat anaknya.